Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibu sekalian, mari kita gunakan waktu kita yang singkat ini untuk mendengarkan nasihat dari para ulama yang ada dalam kitab As-Sa'ud Dawa, penyakit dan obatnya, dan ditulis oleh Syekhuna Ibnu Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Bab tentang al-asi yafuduhu thawabul mu'minin. Orang yang berbuat maksiat akan kehilangan ganjaran yang disiapkan oleh atau kepada orang-orang yang beriman. Ini salah satu bahayanya orang yang berbuat maksiat, yaitu apa? Balasan atau ganjaran yang telah disiapkan oleh orang yang kepada orang yang beriman itu tidak akan didapatkan oleh pelaku maksiat. Bagaimana penjelasannya? Wa manfaatu fatahu rufqatul mu'minin wa husnu bibaillahi anhu. Siapa yang luput atau kehilangan kedekatannya, persahabatannya kepada orang-orang yang beriman, dan siapa yang kehilangan husnul bibaillahi anhu, bagusnya pembelaan, penjagaan Allah kepada mereka orang beriman, fa innallaha yudabbi'u 'anil ladzina amanu. Maka sesungguhnya perlu diketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membela, menjaga orang-orang yang beriman. Wa fa'atu kullu khairin, dan siapa yang berbuat maksiat artinya dia luput dari segala kebaikan. Rattaballahu fi kitabihi al-iman, yang telah Allah siapkan dengan sebaik-baiknya untuk dihadiahkan, dikaruniakan kepada hambanya yang berjalan di atas jalan iman. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan ada kurang lebih 100 kebaikan yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menapaki jalan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kebaikan minha khairun minad dunya wa ma fiha, yang kebaikannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, diberikan kepada mereka yang memegang teguh berjalan di atas jalan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Beberapa contoh yang disampaikan, minha al-ajrul azim. Orang yang beriman itu disiapkan ganjaran yang sangat agung, yang sangat besar. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-146, wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, dan kelak Allah akan karuniakan, limpahkan kepada hamba-hambanya beriman ganjaran yang sedemikian agungnya. Yang kedua, ad-daf'u anhum syururat dunya wal akhirah. Allah akan jaga, Allah akan bentengi orang yang beriman itu dari keburukan dunia dan akhirat. Ini dalam surah ayat yang ke-38. Mungkin kita selama ini tidak menyadari betapa karena iman kita, karena keyakinan kita itu Allah siapkan penjagaannya, ganjarannya. Bahkan minha istighfaru hamalatul arsy lahu. Para pemikul, pengusung arsy Allah Subhanahu wa taala itu memohonkan ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana dia berikan dalam surah Ghafir ayat yang ke-7, Allah firmankan, alladzina yahmilul arsya, mereka-mereka yang memikul arsy, wa man hawlahu, dan mereka-mereka yang di sekitar arsy itu, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dan memuji kepada Tuhan mereka, wa yu'minuna bila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, dan mereka para pemikul arsy, para malaikat itu memohonkan ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang berikutnya, wa minha muwalatullahi lahum, Allah akan selalu melindungi dan menolong mereka.
wa yadillu man walahu, dan tidak akan ada orang yang bisa merendahkan atau menghinakan kepada siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, Allahu waliyul ladzina amanu, surah Al-Baqarah ayat 247. Allah itu adalah pelindung orang-orang yang beriman. Yang lainnya di antara bentuk khoslah atau kebaikan yang akan disiapkan oleh orang yang beriman itu adalah amruhu malaikatahu bitasbihim, perintah Allah kepada para malaikatnya untuk meneguhkan kepada orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Anfal ayat 12 Allah firmankan, "Id yuhi rabbuka ilal malaikah", tatkala Tuhanmu memerintahkan kepada para malaikat atau mewahyukan, menyatakan, "Anni ma'akum", sesungguhnya aku bersama kalian, bersama para malaikat. Fasabbitul ladzina amanu, karena itu teguhkanlah, kokohkanlah keadaan orang-orang yang beriman. Jadi salah satu tugasnya malaikat adalah meneguhkan imannya orang-orang yang beriman. Yang lainnya, wa minha anna lahum darajati 'inda rabbihim wal maghfirata wa rizqan karim. Bahkan Allah juga siapkan bagi orang-orang yang beriman itu derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, ampunan dan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha al-izzah, di antaranya lagi ada Allah berikan, siapkan namanya al-izzah atau kekuatan, kehormatan. Sebagaimana Allah firmankan, walillahi izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Dan milik Allah lah izzah itu, kemuliaan, kekuatan, kehormatan, dan juga Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui. Surah Al-Munafiqun ayat 8. Dan masih banyak lagi yang Allah siapkan, kurang lebih sampai 100-an dari khoslah atau kebaikan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Lantas apa hubungannya ganjaran atau kelebihan, keutamaan yang Allah siapkan kepada orang yang beriman, hubungannya dengan kemaksiatan yang disebut sebagai pelaku kemaksiatan tidak akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah kepada orang yang beriman? Penjelasannya adalah annal imana sababun jaribun li kulli khair. Karena sesungguhnya iman itulah yang mendatangkan segala macam kebaikan. Karena imanlah seseorang itu mempunyai nilai kebaikan menurut Allah SWT. Karena imanlah seseorang itu diberikan banyak kebaikan oleh Allah SWT. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirati fasababu al-iman. Segala kebaikan dunia akhirat itu sebabnya karena iman kita, bukan karena yang lain. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fasababu adamul iman. Sebagaimana segala bentuk keburukan di dunia di akhirat itu sebabnya adalah karena tidak adanya iman yang ada pada dirinya. Fa kaifa yahunu al-'abdi an yartaqiba syai'an yukhriju min dairatil iman. Maka bagaimana bisa ada seorang hamba, ada manusia begitu ringannya, begitu entengnya untuk melakukan tindak kemaksiatan yang akan membuat dirinya luput dari segala macam kebaikan yang Allah siapkan bagi mereka yang beriman. Wa yahulu bainahu, sehingga akhirnya terhijab, terhalang, terbentang di hadapannya dinding yang memisahkan antara dirinya dengan keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Walakin la yakhruju min dairatil umumil muslimin, meskipun memang mereka itu tidak berarti telah keluar dari barisan kaum muslimin, tidak, tentu saja tidak demikian. Fa in istamarra 'ala dhunubi ma sarra 'alaiha fi fa'aliyamina 'ala qawli. Tetapi khawatirnya, yang dikhawatirkan adalah manakala mereka terus bergelimang dalam kemaksiatan, tidak berhenti kemaksiatannya, khawatirnya hatinya nanti akan tertutup dari iman. Wa yukhriju anil Islam bil kulliyah, maka pada akhirnya pelan-pelan akhirnya mereka keluar dari Islam secara keseluruhan. Wa min hahuna istadda khawful salaf.
Dari sinilah kemudian mengapa kita bisa paham para ulama salafun saleh mereka begitu sangat keras, sangat hati-hati jangan sampai mereka ini terjatuh dalam kemaksiatan. Kama qala ba'du, sebagaimana mereka katakan, antum takhafuna dzunub, kalian takut kepada dosa, wa ana akhaful kufr, sedangkan aku lebih takut kepada kekufuran. Maksudnya adalah karena sebenarnya kemaksiatan itu kalau kita lihat hakikatnya, saat kita berbuat maksiat itu sedang tidak ada iman di dalam diri kita. Sebagaimana saya sampaikan bulan lalu, seorang yang berzina waktu itu dia tidak ada imannya sedang turun. Orang yang mencuri, saat mencuri imannya sedang tidak ada. Maka semakin banyak kemaksiatan, semakin menjauhkan iman dari diri kita. Maka kemudian seorang itu selalu berbuat maksiat, sama dengan ingin meninggalkan keimanannya diganti dengan kekufuran. Mudah-mudahan menjadi pengingat kita semuanya agar kita selalu berhati-hati, jangan sampai kita menyengaja apalagi terus-menerus bergumam di dalam kemaksiatan, karena itu identik dengan menggerus iman kita ganti dengan kekufuran, baik kita sendiri maupun tidak kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.